Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan di tahun 2022 ini. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang poin A, B, dan C, kemudian mengingat dari poin 1 sampai poin 9 terkait tentang pelaksanaan seleksi mekanisme PPPK. Kemudian memperhatikan Surat Menteri Kesehatan nomor sekian tanggal 3 Oktober 2022 perihal penyampaian usulan rekomendasi kebijakan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dari Tenaga Kesehatan non-ASN pada instansi pusat dan instansi daerah. Nah, kemudian ini bagian yang terpenting ya Bapak Ibu, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Ke-1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada JF Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari poin A, ex-tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara, atau B, tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terdiri dari A. Administrator kesehatan dan B. Entomolog kesehatan. Keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. B. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas, B. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit, C. Pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama, dan D. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator. Atau satu lagi ya, yang bagian E. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintahan atau yayasan. Ketujuh, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan. Kemudian 8, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 soal dengan rinciannya sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah
90 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal dan wawancara sejumlah 10 butir soal. Poin ke-9, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang tadi yang menggunakan CAT dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Kemudian ke-11, seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada bahasan sebelumnya dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Jadi ada tambahan waktu bagi Bapak Ibu pelamar yang mempunyai kekurangan atau penyandang disabilitas sensorik netra. Kemudian dibahas lagi terkait pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi. Yang pertama, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai yang paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Kemudian, untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Dan yang terakhir, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana yang tadi sudah dibahas adalah 690 dengan rincian 450 untuk kompetensi teknis, 200 untuk sosial kultural, kemudian 40 untuk wawancara. Nah, kemudian nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada peraturan yang diktum ke-6 yang tadi. Huruf B yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 158. Kemudian nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 dan nilai untuk wawancara adalah 24. Selanjutnya, kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45. Kemudian, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. Kemudian, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25% dan nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113. Poin D, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68. Kemudian poin E, pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian
berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, penugasan khusus di DTPK atau Pensus DTPK, kemudian pegawai tidak tetap pusat, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat berbasis tim, atau wajib kerja dokter spesialis atau pendayagunaan dokter spesialis, mendapat penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23. Mekanisme selanjutnya, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 yang tadi ya Bapak Ibu, yang mendapatkan penambahan nilai sesuai dengan kriteria. Secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Kemudian poin ketujuhnya, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu ya, pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK diberikan gaji sesuai pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Anwar Azwar Anas ditandatangani. Nah, berikut daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR. Yang pertama, dokter pendidik klinis ahli, dokter ahli, dokter gigi ahli, psikolog klinis ahli, perawat terampil, terapis gigi dan mulut ahli, terapis gigi dan mulut terampil, penata anestesi ahli, asisten penata anestesi terampil, bidan ahli, bidan terampil, apoteker ahli, asisten apoteker terampil, epidemiolog kesehatan ahli, kemudian epidemiolog kesehatan terampil, fisioterapis ahli, fisioterapis terampil, nutrisionis ahli, nutrisionis terampil, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil, perekam medis ahli, perekam medis terampil, pranata laboratorium kesehatan ahli, pranata laboratorium kesehatan terampil, radiografer ahli, radiografer terampil, refraksionis optisien terampil, tenaga sanitasi lingkungan ahli, tenaga sanitasi lingkungan terampil, teknisi elektromedis ahli, teknisi elektromedis terampil, fisikawan medis ahli, okupasi terapis terampil, ortotis prostetis terampil, pembimbing kesehatan kerja ahli, teknisi gigi terampil, teknisi transfusi darah terampil, terapis wicara terampil. Dan yang tidak memerlukan STR hanya ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu administrator kesehatan ahli, entomolog kesehatan ahli, dan entomolog kesehatan terampil. Nah, itu informasi terkait mekanisme seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di tahun 2022 ini beserta beberapa daftar untuk formasi yang harus mencantumkan STR dan yang tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu, golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini ada jabatan PPPK-nya, kemudian ada jenjang jabatannya, kemudian ada jenjang pendidikannya. Dan termasuk ke golongan berapa? Ada golongan 10, 11, golongan 12, golongan 13, dan sebagainya. Nah, terkait gaji dari PPPK sesuai dengan golongannya, nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dilihat saja terlebih dahulu berapa sih gaji PPPK. Apakah beda dengan PNS? Tentu saja beda ya Bapak Ibu. Gaji PPPK lebih besar dari gaji PNS biasa.
Silakan Bapak Ibu lihat dan silakan Bapak Ibu pertimbangkan juga berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik di tes seleksi yang akan datang. Mekanismenya sudah jelas, silahkan lebih dipahami lagi karena kemungkinan Bapak Ibu bisa mendapat penambahan nilai. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Saya termasuk kategori yang mana, mendapat penambahan nilai berapa. Dari secara keseluruhan saya harus mendapat nilai berapa juga. Nah, nanti bisa diperhitungkan ya Bapak Ibu. Semoga berkah, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semangat untuk melaksanakan tes PPPK pada tahun 2022 ini.